Wah, lagi ngapain Kak? Ini lihat semut ini udah berbaris rapi dia. Oh iya ya. Wah, semut ini sangat disiplin ya Kak. Mereka berbaris dengan rapi dan mereka juga saling menyapa satu sama lain. Nah, sebelum kita memulai, mari kita sapa adik-adik kita semua. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Waduh, suaranya yang kedengaran hanya 5 orang. Ayo Kak, kita sapa sekali lagi. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Jawab, sehat, luar biasa. Yes. Kakak tanya ya, apa kabar adik-adik? Sehat, luar biasa. Yes. Hore! Adik-adik, kini kita berjumpa dengan kakak Kak Ingati, Zendate, dan masih pada ingat gak kakak yang di sebelah kakak? Ya, benar sekali. Dengan kakak Kak Dewi Lauli dalam ibadah Sekolah Minggu Kompel Anak BPNKP Batam. Yeay! Wah, adik-adik, kakak senang banget loh melihat foto adik-adik yang berhasil kami dapatkan dalam dokumentasi ibadah online. Semua beribadah dengan penuh sukacita di rumah masing-masing. Wah, masa iya Kak? Iya benar Kak. Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Wah, seru banget ya Kak. Oh ya, adik-adik, udah pada follow Instagram dan berteman dengan Facebook KPA BNKP Batam. Nah, untuk mama papa bisa berteman dan nanti foto-foto adik-adik yang beribadah bisa dibagikan melalui Facebook dan IG KPA Batam ya. Setuju Kak. Nanti habis ini saya juga mau follow dan berteman biar nggak ketinggalan info tentang KPA Batam Center. Oke Kak. Nah adik-adik, yuk kita akan memulai ibadah kita sambil bersemangat memuji Tuhan. Oh ya, dan para orang tua dapat membantu guru sekolah minggu untuk melihat anak-anak SM yang selama ibadah di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pertolongan-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan telah menolong kami dari minggu yang lalu dan hingga kami sampai pada minggu ini. Dan kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dan tidak ada balasan dari kami, hanya ucapan syukur yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri nanti. Biarlah Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah kami hingga ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Udah semangat belum adik-adik? Mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan.
jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oh ya adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Pasti ingat dong Kak. Kalau begitu, ayo kita ucapkan bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mantap. Sekarang yuk kita bernyanyi lagu tentang semut sesuai dengan cerita kita hari ini. Ayo adik-adik, kita bernyanyi semut badannya kecil. Ayo berdiri lagi ya. Badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pi, 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 pi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk
Kak. Mari kita bernyanyi, kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya benar, tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di sini yang berani tampil beda? Ayo tunjuk tangan. Ya, adik-adik, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani tampil beda. Maksudnya, kita tidak sama dengan si iblis yang suka menggoda kita seperti lagu ini. Yuk kita bernyanyi lagu Berani Tampil Beda. Ayo adik-adik. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami ketenangan hati, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, bahan cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10-11. Adik-adik yang di rumah, mari buka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. Adik-adik di rumah boleh mengikutinya. 3, 2, ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kakak sapa adik-adik di rumah. Salam semuanya. Nah, kayaknya kurang semangat nih. Kakak mau sapa sekali lagi ya, nanti adik-adik boleh mengikutinya dari rumah. Nah, nanti kalau kakak tanya apa kabar adik-adik, nanti jawabnya luar biasa, saya sehat, saya kuat. Yes, yes, yes. Yang semangat ya adik-adik. Nah, salam adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, saya sehat, saya kuat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai tema cerita kita pada hari ini adalah kegiatan. Apa? Kegiatan. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibu tahu, ibu percaya bahwa adik-adik di rumah pasti melakukan yang namanya kegiatan. Nah, baik itu bermain atau belajar online. Nah, seperti papa mama di rumah pasti melakukan yang namanya kegiatan, baik itu bekerja, mama memasak, mama rajin buat kue. Nah, enak ya, pasti adik-adik senang di rumah menikmati kue buatan mama. Nanam bunga juga. Nah, terlebih adik-adik di rumah pasti rajin
membantu mama, baik itu menyapu, mencuci piring. Nah, adik-adik pasti di rumah juga merasa sedih. Kenapa? Karena tidak bersekolah seperti biasanya. Pasti merasa bosan. Nah, karena tidak bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah atau teman-teman. Nah, selama pandemi COVID ini pasti tidak bisa pergi jalan-jalan bersama papa mama di rumah. Nah, pasti adik merasa sedih dan tidak semangat. Nah, adik-adik di rumah nggak boleh sedih, karena itu supaya menjadi yang terbaik buat adik-adik, supaya tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kakak mau cerita. Mau dengar cerita? Mau ya? Nah, adik-adik masih semangat nggak di rumah? Pasti ya? Nah, adik-adik di rumah sekarang duduk yang manis ya. Kakak mau cerita. Nah, cerita apa ya? Nah, adik-adik mohon didengar ya. Nah, ceritanya adalah ada anak namanya Tono. Siapa? Tono. Nah, Tono ini selalu dikenal sebagai bintang di kelas. Wow, bintang kelas? Bintang apa itu ya? Apa bintang 7 kah? Hah? Masa obat sakit kepala? Atau bintang film kah? Hah? Masa bintang film ya? Nah, adik-adik mau tahu enggak? Nah, maksud bintang di kelas adalah Tono selalu memperoleh nilai-nilai yang sangat bagus di kelas. Selalu menjadi sang juara. Nah, adik-adik, Tono juga memiliki kedua orang tua. Ada papa, ada mama. Nah, pekerjaan orang tuanya adalah petani. Nah, adik-adik tahu enggak yang namanya pekerjaan petani itu? Nah, pekerjaan petani adalah bercocok tanam, seperti nanam padi di sawah, nanam jagung, nanam sayur dan sebagainya. Nah, itulah hasil makanan kita selama ini. Nah, kita bisa boleh makan, bisa boleh menikmati sayur yang enak-enak. Itu hasil dari pekerjaan petani. Jadi, anak-anak di rumah kita harus selalu menghargai jerih payah seorang petani. Nah, adik-adik, Tono juga memiliki adik perempuan loh yang sangat cantik. Seperti adik-adik di rumah juga pasti punya kakak, punya adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum pandemi COVID-19 atau Corona, nah, Tono ini selalu rajin pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, Tono seringkali membantu ibunya untuk menjaga adiknya, menyapu rumah, mencuci piring, dan membersihkan halaman rumah. Nah, adik-adik, Tono ini sejak kecil, di usianya 6 tahun, 6 tahun itu berarti kelas 1 SD ya? Iya ya, pasti kelas 1 SD. Nah, Tono memiliki cita-cita ingin jadi dokter ketika ia sudah besar nanti. Nah, wow, dokter itu mantap ya. Nah, bisa jadi nanti kalau sudah besar, sudah jadi dokter, merawat papa, mama, terus menolong orang sakit. Nah, adik-adik juga pasti punya cita-cita kalau sudah besar nantinya. Ayo, adik-adik, untuk meraih cita-citanya sebagai Tono,
Nah, Tono selalu rajin belajar, membantu orang tua, dan rajin berdoa. Nah, menurut Tono, adik-adik juga tanpa Tuhan, penyertaan Tuhan, maka cita-citanya tidak akan tercapai. Nah, jadi Tono selalu berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan rajin belajar. Nah, baik adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, apakah adik-adik di rumah ingin menjadi seperti Tono? Ayo, siapa yang mau seperti Tono? Ayo tunjuk tangan. Ayo, ibu mau lihat loh. Nah, siapa yang mau jadi apa ya? Nah, jadi dokter. Nah, ini dokternya. Ini gambar dokter ya. Perhatikan nih. Nah, dokternya cantik-cantik, ganteng. Nah, ayo siapa yang mau jadi dokter? Tunjuk tangan. Nah, nanti kalau sudah besar, adik-adik kalau sudah jadi dokter, ingin merawat papa mama, terus ingin menolong orang sakit. Nah, terus ibu mau tanya lagi, siapa yang mau jadi apa ya? Jadi apa? Ayo jadi polisi. Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau jadi polisi? Ayo, nih polisinya ganteng-ganteng ya. Badannya tegap. Tuh, ayo siapa yang mau jadi polisi tunjuk tangan. Biar nanti kalau sudah besar bisa menangkap orang-orang jahat. Bisa menangkap pencuri. Nah, kalau pencurinya kabur, nah bisa ditembak. Gimana? Dor. Nah, jadi adik-adik kalau mau jadi polisi, nah adik-adik harus rajin belajar. Nah, ayo siapa lagi yang mau jadi apa ya? Jadi mau apa ya itu namanya ya? Kalau terbang di udara itu apa ya namanya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ayo siapa yang mau jadi pilot? Ini dia. Nah, ganteng ya? Ayo, siapa yang mau jadi pilot? Tunjuk tangan. Bisa jadi pilot, terus nanti terbang kemana-mana. Bisa ke Nias, bisa ke mana ya? Ke luar negeri, ngajak papa mama, terus bawa penumpang kemana-mana. Nah, adik-adik, ayo, pasti mau ya jadi pilot ya. Nah, satu lagi, siapa yang mau jadi pendeta? Jadi ibu pendeta seperti bapak pendeta kita. Ibu pendeta, ayo tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau jadi pendeta, ibu pendeta? Nah, nanti kalau sudah besar, sudah jadi pendeta, jadi adik-adik nanti bisa memberitakan firman Tuhan kepada umat manusia. Nah, dan banyak lagi yang lainnya seperti jadi ibu guru supaya anak-anak muridnya jadi pintar, bisa jadi tentara, bisa jadi pengusaha yang jujur. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik ingin menjadi dokter, jadi polisi, pilot, pendeta, dan lain-lainnya, adik-adik harus rajin belajar, membantu orang tua, dan jangan suka malas-malasan. Nah, ayo, ada nggak ya yang suka malas-malasan di rumah? Kerjanya tidur saja, ngorok. Masa malas-malasan di rumah, tidur terus, atau di rumah itu kerjanya ngapain? Main game. Main game terus. Nah, ayo jujur, ada nggak ya yang suka tidur-tidur, yang main game terus? Ayo jujur, Tuhan pasti tahu. Nah, kalau ada yang malas-malasan selama ini, mulai sekarang adik-adik harus rajin
belajar. Harus tetap semangat. Nah, adik-adik meskipun selama ini belajar online di rumah atau daring, nah adik-adik jangan malas-malas. Harus tetap belajar ya, supaya kalau sudah besar nanti bisa mencapai cita-citanya. Nah, karena firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan orang yang malas tidak memperoleh berkat dari Tuhan dan tidak bisa makan. Nah, adik-adik gimana ya rasanya kalau tidak bisa makan? Nah, perutnya pasti bagaimana? Pasti terasa lapar. Bahkan bisa sakit perut. Aduh ma, perutku sakit ma. Nah, pasti sakit perut karena tidak makan. Terus nggak ada tenaga lagi. Mau bermain pun tidak bisa. Mau belajar pun tidak konsentrasi. Nah, coba adik-adik perhatikan semut di rumah. Nah, itu contoh binatang kecil. Nah, itu semut kan banyak ya. Kadang kita temukan di lantai, di atas meja. Kalau ada makanan yang manis-manis yang berjatuhan, pasti ada semut. Nah, semutnya ngapain coba? Nah, dia bekerja, mengumpulkan makanan. Nah, mereka berbaris dengan teratur, ya. Mereka gotong royong membawa makanan mereka. Nah, badan semut kan kecil. Kenapa bisa mereka angkat makanannya ya sampai mereka bisa bawa ke tempat mereka? Nah, itulah semut. Semut itu sangat rajin. Nah, sangat bijak. Tidak mesti disuruh-suruh. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu. Tidak mesti disuruh-suruh papa mama. Ayo, Ucok, belajar. Enggak, saya masih ngantuk ma. Nah, ayo Butet, belajar. Tidak ma, saya lagi main game. Nah, adik-adik kalau belajar tidak mesti harus disuruh-suruh. Nah, jadi bangun, mandi, terus sebelum belajar berdoa. Itu yang terutama, berdoa. Seperti Tono kan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati Tono saat belajar. Beri kepintaran, bukakan hati dan pikiran supaya Tono menjadi pintar. Nah, adik-adik juga di rumah seperti itu. Harus rajin berdoa, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yo, saya hebat, saya pintar, nggak perlu ada Tuhan. Tidak, dek. Adik-adik harus selalu berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah anak yang rajin seperti semut, selalu bergerak baik siang malam, tidak kenal baik panas, baik hujan, dia terus mencari makanannya. Nah, adik-adik kalau malas belajar, nanti bagaimana masa depannya? Pasti tidak bisa mendapatkan cita-cita seperti tadi, baik pilot, nah baik sebagai polisi dan sebagai dokter dan seperti tadi Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Nah, kalau malas belajar, nah bagaimana bisa terwujud cita-citanya? Nah, adik-adik di rumah, mulai sekarang jadilah anak yang rajin, takut akan Tuhan, selalu berdoa, mengandalkan Tuhan, nurut sama orang tua, supaya apa yang adik-adik cita-citakan atau apa yang anak-anak cita-citakan dari sekarang kelak akan
terwujud. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Nah, kita mulai. Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami Bapa untuk selalu rajin berdoa, selalu rajin bekerja, dan selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu tetap semangat, untuk tetap rajin belajar, dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, dari firman Tuhan, kita hari ini kita diajarkan menjadi anak yang rajin seperti semut yang begitu giat dalam hidupnya. Benar banget. Yuk kita belajar mengingat ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nanti adik-adik bisa mengirimkan video ayat hafalannya melalui Facebook KPA ya. Nah adik-adik, diundang bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk mendukung kegiatan sekolah minggu kita, adik-adik bersama mama dan papa dapat menyalurkan ucapan syukur dan persembahan sekolah minggu melalui rekening gereja yang ditujukan untuk Komisi Pelayanan Anak, yaitu pada rekening di bawah ini. Atau melalui kakak pengurus dan guru sekolah minggu kita. Adik-adik,
Mari kita bernyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Baik adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Dan sekarang mari mempersiapkan hati membawa doa syafaat kita kepada Tuhan sambil bernyanyi kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu kepada kami, atas penyertaan-Mu dari mulai ibadah kami, dari awal pertengahan hingga kami mau mengakhirinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebelumnya kami mohon ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang berada di rumah. Kau lindungi mereka Tuhan,
beri mereka kesehatan dan kepintaran, berkati kegiatan mereka, baik belajar online dan apapun kegiatan mereka, kemanapun mereka melakukan aktivitas, kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka ya Bapa. Bila mereka sakit, Engkau sembuhkan. Berkati orang tua mereka Tuhan, baik Papa Mama, berkati dalam pekerjaan, usaha, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga Bapak dan Ibu Pendeta dan BPMJ, majelis dan seluruh guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi dan beri kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah, kiranya Tuhan juga yang berkati dan beri mereka kesehatan dan hikmat daripadamu, agar mereka boleh melakukan usaha atau pekerjaan mereka Bapa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu Tuhan, untuk pandemi virus corona ini boleh berakhir ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang menghentikan Tuhan, Engkau yang mengakhiri, agar kami anak-anak-Mu Tuhan boleh beraktivitas dengan normal, dan terlebih boleh memuji, memuliakan nama Bapa di surga. Kami berdoa buat yang sakit, Engkau sembuhkan, yang sehat, Engkau yang selalu melindungi ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, kiranya Engkau memberkati aku.